pasti kita tidak punya daya tarik untuk memberitakan Injil. Saya yakin, jangankan memberitakan Injil, membaca Injil pun, mendengar khotbah pun saya kurang tertarik. Saat teduh pun kurang tertarik, ibadah pun kurang tertarik, berdoa pun kurang tertarik. Itu manusiawi, tidak ada Roh Kudus teman-teman. Tapi ada hal yang berbeda ketika kita full dengan Roh Kudus. Maka kita akan menyala-nyala. Cinta kita kepada Tuhan itu, wow. Tidak perlu kita untuk taat setia kepada firman. Otomatis kita taat dan setia ketika kita full dengan Roh Kudus. Tidak perlu kita usahakan supaya saya rajin berdoa, supaya saya menjadi orang yang rajin beribadah. Ketika Roh Kudus full di dalam dirimu, sehari-hari setiap langkahmu dalam perjalananmu kamu selalu rindu berdoa. Itu ada perbedaan yang nyata teman-teman. Ada perbedaan yang nyata. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, ya berat kali ya. Harus tiap pagi bangun pagi berdoa baca firman. Berat, beban. Ya, manusiawi teman-teman. Saya katakan tadi seperti Petrus, dia tidak tertarik memberitakan Injil ketika dia belum penuh dengan Roh Kudus pada saat ini. Justru dia menyangkal Yesus 3 kali teman-teman. Tapi ketika dia full nanti dengan Roh Kudus, wow, mati dia teman-teman karena memberitakan Injil. Bayangkan, full dengan Roh Kudus, semangat berapi-api. Ada orang menderita, kita doakan, kita tolong. Ada orang menghujat kita, kita doakan, kita doakan hal-hal baik, kita berkati. Ada orang yang menyakiti kita, kita ampuni, kita doakan hal-hal yang baik. Itu secara otomatis tanpa kita upayakan. Otomatis kalau kita full dengan Roh Kudus teman-teman. Ada perbedaan yang nyata seorang yang belum penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Orang yang belum penuh dengan Roh Kudus ini menyangkal imannya bahwa dia kenal Yesus. Pengecut. Tapi ketika Petrus nanti teman-teman penuh dengan Roh Kudus, dia sangat berani. Ketika tentara Romawi mengancam nyawanya pun supaya tidak memberitakan nama Yesus, tetapi dia tetap berani teman-teman. Tanpa adanya Roh Kudus, kita hanyalah seorang pengecut seperti Petrus yang menyangkal imannya. Oleh sebab itu, yang bisa saya kasih solusi buat teman-teman adalah kamu boleh berdoa sampai menangis, minta pertolongan kepada Tuhan. Minta kesembuhan kepada Tuhan. Minta berkat pekerjaan kepada Tuhan. Tapi jauh daripada itu semua, doakan. Tuhan, inilah aku. Jamalah aku. Berikan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus jiwaku. Teman. Itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi berupaya harus taat. Berupaya harus rajin berdoa, berupaya harus hidup kudus. Tidak perlu kita berupaya untuk hidup kudus. Kalau Roh Kudus sudah nyata di dalam kita, wow, pengennya berdoa selalu, pengen firman Tuhan selalu, pengen menyembah selalu. Sebab apa? Roh Kudus itu yang mengambil alih hati dan pikiran kita. Roh Kudus itu yang bekerja di dalam diri kita teman-teman.